Salam, saudara dikasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun saudara berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Ronald. Saudara dikasih dalam Tuhan, tema renungan hari ini yaitu Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Teksnya terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1-48. Saudara, teks yang kita baca hari ini berbicara tentang kisah perjumpaan Petrus dengan seorang perwira Italia yang ada di Kaisarea. Namanya adalah Cornelius. Berbeda dengan perwira lainnya, Cornelius memiliki kehidupan rohani yang sangat baik. Perhatikan ayat 2, Alkitab berkata, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, sebelum bertemu dengan Cornelius, Alkitab menjelaskan dalam pasal 9 bahwa Petrus pernah menyembuhkan Eneas, seorang yang lumpuh selama 8 tahun di kota Lida. Selain itu, Petrus juga pernah membangkitkan Dorcas dari kematian. Ia adalah seorang pelayan Tuhan di Yope. Dari sana Roh Kudus membawa Petrus menuju Kaisarea menemui Cornelius. Saudara dikasih di dalam Tuhan, sebenarnya cerita yang dijelaskan oleh Kisah Para Rasul pasal 10 ini tidak semata-mata hanya berbicara tentang pertobatan Cornelius. Namun lebih dari itu, penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang suatu perubahan besar yang terjadi dalam sejarah gereja mula-mula. Saya yakin saudara masih ingat momen di mana Tuhan Yesus memakai hidup Petrus secara luar biasa. Saat itu pada hari raya Pentakosta di bawah kedaulatan Tuhan, Petrus berdiri memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang juga turut merayakan hari Pentakosta. Bersyukur kuasa Tuhan bekerja atas hidup mereka, sehingga sedikitnya ada 3.000 jiwa percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Alkitab memberitahu orang-orang Yahudi yang hadir pada saat itu tidak hanya berasal dari Yerusalem saja, namun mereka datang dari berbagai negara dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Saudara terkasih di dalam Tuhan, setelah hari Pentakosta berlalu, Petrus dan murid-murid yang lain mungkin berpikir, Tuhan hanya mengasihi serta ingin menyelamatkan orang-orang Yahudi saja. Tidak heran jika pemikiran itu menyebabkan mereka menjadi eksklusif, tidak mau bergaul apalagi bersekutu bersama orang yang bukan Yahudi. Namun melalui teks yang kita baca hari ini, nyatalah bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Ia mengasihi semua suku, ras, dan golongan. Perhatikan ayat 19-20 berkata, ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Janganlah bimbang sebab aku menyuruh mereka kemari. Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam teks yang kita baca hari ini menjelaskan bahwa Rasul Petrus menerima visi dari Tuhan dengan sangat jelas. Tuhan Yesus mengutusnya memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Namun sebelum Tuhan Yesus membawa Petrus kepada bangsa lain yang lebih luas, nampaknya Tuhan ingin menggunakan pengalaman kehidupan rohani Cornelius untuk mengajar serta memurnikan panggilan pelayanan Petrus dari pemikirannya yang kaku yang di dalamnya ia dididik. Melalui pertobatan Cornelius, Petrus akhirnya mengerti bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Tepatlah firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Petrus akhirnya sadar, Tuhan tidak hanya menyelamatkan orang Yahudi saja, namun ia juga peduli serta menaruh kasih-Nya kepada semua bangsa. Tuhan menyelamatkan mereka yang setia dan sungguh-sungguh mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kepada merekalah Tuhan Yesus hadir memberi pengampunan serta anugerah hidup yang kekal. Saudara terkasih dalam Tuhan, kadangkala dalam kehidupan pelayanan sehari-hari, kita sama seperti Petrus. Kita terjebak pada peraturan-peraturan gerejawi yang kaku, serta terbiasa dengan sistem liturgika yang ketat, yang akhirnya menyebabkan kita sulit menerima perubahan. Di masa wabah virus COVID-19 ini saja misalnya, untuk menetapkan ibadah virtual dari rumah, banyak anggota jemaat berselisih paham. Pemimpin gereja saling menyalahkan, mengutip serta menyerang orang lain menggunakan ayat Alkitab guna mendukung argumentasinya masing-masing. Yang satu menganggap mereka yang beribadah dari rumah tidak memiliki iman, sebaliknya, yang lain menganggap mereka yang menerapkan ibadah konvensional di gereja dianggap tidak taat terhadap peraturan. Pro kontra muncul di mana-mana. Alhasil,
korban jiwa tidak terhindarkan. Syukurlah pengalaman sulit itu dapat kita lalui dengan baik. Kita menjadi sadar tentang pemikiran kaku yang di dalamnya kita pernah dididik. Walaupun sampai saat ini kita masih dan sedang berjuang melewati masa sulit, namun setidaknya pemikiran kita tentang hakikat gereja dan ibadah telah berubah. Motivasi kita mencari Tuhan semakin hari semakin dimurnikan. Melalui PSBB, kita menjadi mengerti arti sebuah persekutuan bersama saudara seiman. Hari-hari yang kita gunakan, kita hargai sedemikian rupa. Kita menjadi bijaksana dalam mengelola waktu, sadar kesehatan kita pun menjadi tinggi. Kita akhirnya tahu bahwa dengan menjaga kesehatan, waktu kita melayani Tuhan menjadi lebih produktif dan maksimal. Bersyukurlah untuk semua pengalaman itu, karena di dalamnya Tuhan menginginkan kita belajar banyak hal. Saudara kasih dalam Tuhan, selanjutnya mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Petrus. Alkitab mencatat Petrus mendengarkan serta menaati Roh Kudus berbicara, kemudian pergi menuju Kaisarea. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Petrus bertemu dengan Kornelius, seorang perwira Italia yang taat serta hidup takut akan Tuhan. Disitulah Petrus meneguhkan hati Kornelius beserta dengan seluruh orang yang hadir di rumahnya. Setelah mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh Petrus, Kornelius beserta dengan seluruh orang yang hadir di situ, semuanya percaya dan menyerahkan hidup kepada Yesus lalu dibaptis. Karena besar sukacita yang dialami oleh keluarga Kornelius, Petrus akhirnya diminta untuk tinggal beberapa hari bersama mereka. Alasannya tentu karena mereka ingin belajar firman Tuhan lebih dalam. Perhatikan ayat 48 berkata, ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Petrus setidaknya mengajarkan kita dua hal. Pertama, hidup serupa dengan Kristus artinya hidup yang mau diubah, dikoreksi dan dimurnikan. Tanpa adanya kerendahan hati untuk dikoreksi, diubah dan dimurnikan, maka kita tidak akan pernah dapat mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani terjadi ketika kita mau dengan rendah hati menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kemudian yang kedua, kebangunan rohani yang dialami oleh Kornelius memberi bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa memandang suku, ras, kasta, dan budaya. Kasihnya bukanlah kasih yang bersyarat, namun kasihnya didasari atas fakta bahwa ia adalah kasih. Saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita memiliki hati seperti hati Kristus, mau mengasihi semua orang dengan tulus, tanpa memandang rupa. Dengan begitu, hidup kita menjadi penuh makna. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.